dari kelompok 7. Saya Berlian sebagai Sarah. Saya Yasmin berperan sebagai MT. Saya Sinta berperan sebagai Jona. Saya Bindin berperan sebagai Mike. Saya Giv berperan sebagai manajer. Di lingkungan kerja, kita sering menemui individu dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang bersemangat mengejar target, ada yang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, ada yang mengutamakan keseimbangan hidup, dan ada juga yang lebih fokus pada efisiensi kerja. Konsep individual difference dalam psikologi industri dan organisasi menjelaskan bagaimana variasi dalam kepribadian, motivasi, cara belajar, serta latar belakang budaya dan generasi dapat mempengaruhi dinamika kerja di dalam tim. Ketika perbedaan ini dikelola dengan baik, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan produktif. Namun, jika tidak dipahami dengan bijak, perbedaan ini bisa menjadi sumber konflik baru yang dapat menghambat efektivitas kerja. Kisah ini akan membawa kita ke dalam sebuah kantor tempat tim proyek IT bekerja. Mereka akan menghadapi berbagai macam situasi yang mencerminkan bagaimana perbedaan individu dapat berpengaruh di dalam dunia kerja, mulai dari motivasi, gaya belajar, hingga budaya kerja yang beragam. Pada adegan pertama, pagi itu suasana kantor terasa santai. Karyawan mengobrol sambil menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun, suasana berubah ketika manajer masuk dan mengumumkan kebijakan baru. Selamat siang semuanya, ini saya dapat info dari direksi kalau bonus tahunan akan diberikan sesuai dengan kinerja tim kalian. Luar biasa. Kita harus bekerja lebih giat untuk mencapai target dan mendapatkan bonus. Kalau aku sih lebih sukanya kalau kerja gini tuh nggak usah pakai bonus-bonus, pakai penghargaan aja. Aduh, aku takut deh kebijakan ini tuh bakal bikin kita lembur. Terus aku harus ikutan lembur, terus nggak work life balance. Tidak apa Emily, dengan bonus kita harus lembur dan kerja keras kan? Oke Kim, aku memiliki banyak ide keren untuk proyek ini. Bagaimana kalau kita buat presentasi yang lebih interaktif? Kalau aku sendiri sih, menurutku ya bonus tuh bonus, yang penting tuh pekerjaan itu maksimal gitu loh. Terus ya kita bisa eksperimen hal yang baru, setuju sih sama Mike. Cuma aku punya beberapa konsep yang lebih inovatif lagi. Aku setuju sama Jana. Tapi kita harus tetap berpegang sama timeline ya. Nanti aku buatin tanggung jawab tugasnya biar kita tetap terus. Aduh, kalian tuh rumit banget. Aku tuh takut kita nggak bisa nyelesain proyeknya tepat waktu. Deadline-nya tuh terlalu mepet, sedangkan hal yang harus kita lakuin tuh banyak banget dan kita jadinya harus lembur. Gak apa-apa, pasti bisa kok. Nanti setelah aku buatin jadwalnya, pasti kita bisa selesai dengan baik. Tenang semua. Nanti kami akan menyesuaikan sistem insentifnya agar lebih fleksibel. Nah, selain itu, selain bonus, nanti kami akan juga memberikan penghargaan simbolis. Dan tentunya akan diberikan kepada mereka yang menghargai keseimbangan antara kerja dan itu. Dari percakapan ini terlihat bagaimana kepribadian dan motivasi setiap karyawan mempengaruhi cara mereka merespon kebijakan perusahaan. Dalam psikologi sendiri, kepribadian seseorang dapat dikelompokkan berdasarkan Big Five Personality Traits. Di antaranya ada extraversion yang ditunjukkan oleh Mike, di mana ia sangat termotivasi oleh target dan penghargaan. Lalu ada agreeableness yang ditunjukkan oleh Sarah, di mana ia selalu ingin menjaga keseimbangan dalam tim. Lalu ada neuroticism dan openness to experience yang ditunjukkan oleh Emily, di mana ia mampu berpikir secara praktis namun merasa mudah cemas ketika menghadapi perubahan kebijakan. Lalu ada conscientiousness yang ditunjukkan oleh Jona, di mana ia lebih menghargai pengakuan atas kerja kerasnya. Selain itu, adanya kebijakan yang lebih fleksibel, karyawan merasa lebih mampu memahami bahwa setiap individu memiliki motivasi yang berbeda dalam bekerja. Motivasi seseorang itu biasanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu intrinsic motivation dan extrinsic motivation. Intrinsic motivation sendiri memiliki arti dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti kepuasan pribadi dalam bekerja. Hal ini
bisa dilihat dari motivasi yang ditunjukkan oleh Jonah. Lalu ada extrinsic motivation, yaitu dorongan yang berasal dari faktor eksternal seperti bonus dan penghargaan. Motivasi dalam bentuk ini ditunjukkan oleh Mike. Lalu berlanjut pada suasana kantor berikutnya. Setelah rapat, beberapa anggota tim menghadiri sesi pelatihan layanan pelanggan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Namun saat sesi dimulai, perbedaan dalam cara mereka belajar baru mulai terlihat. Oke semuanya, hari ini kita akan membahas strategi untuk menangani pelanggan. Silakan kalian membaca lembaran materi yang sudah saya bagikan. Aduh, kalau kayak gini sih aku nggak paham ya. Kamu ada nggak video atau diagramnya gitu? Aku kayaknya lebih mudah deh kalau mau nanya kayak gitu. Kenapa sih nggak dikasih soalnya aja? Bukan itu lebih mudah ya? Aku setuju sama Emily, aku lebih bisa bekerja pakai penjelasan verbal soalnya daripada membaca. Baiklah anak muda, maafkan seniormu yang masih suka membaca secara fisik ya. Sejak dulu, aku itu terbiasa menggunakan lembaran, itulah dulu seniorku mengajarkan saya. Baik, karena saya mendapatkan berbagai respons ya yang berbeda-beda. Kalau begitu, kita akan mengkombinasikan berbagai metode, yaitu video, diskusi, dan simulasi langsung. Dengan begitu, kalian semua akan memahami dengan cara kalian masing-masing. Melihat reaksi yang cukup beragam, Mike pun menyadari bahwa setiap orang itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, ada 4 tipe utama gaya belajar yang ditemukan dalam dunia kerja. Ada apa aja itu? Yang pertama, visual learners, seperti Jonah, yang lebih memahami dengan baik nih kalau menggunakan diagram, grafik, dan juga video. Yang kedua, ada auditory learners seperti Sarah yang lebih suka belajar dengan mendengarkan penjelasan atau melalui diskusi. Yang ketiga, ada reading learners. Dan yang keempat, ada writing learners seperti Mike dan Emily yang lebih suka membaca materi tertulis dan mencatatnya. Namun, Emily juga memberikan alternatif dengan menyarankan membacanya menggunakan soft file karena memang terkesan lebih simpel dan juga efisien. Dengan metode pelatihan yang lebih adaptif, setiap karyawan bisa memahami materi dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Namun, perbedaan terus ditemukan dalam dimensi yang berbeda-beda. Nah, dalam tim proyek ini, ada beberapa anggota yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, yang juga mampu mempengaruhi cara mereka bekerja dan berkomunikasi. Seperti apa itu? Yuk kita tonton. Oke, gua rasa kita harus langsung membahas inti masalah. Apa kendala utama kita? Mungkin kalau dari pemanasan Jogja dulu ya, kita tuh bisa mempertimbangkan dulu nih solusi yang lebih harmonis tuh buat semua pihak tuh gimana. Kalau aku dulu di Bandung, aku biasanya kesalahan dulu sih, kayak ice dulu biar lebih akrab. Dalam tim yang beragam, perbedaan budaya kerja dapat mempengaruhi cara berkomunikasi dan menyelesaikan tugas. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa terjadi miskomunikasi atau konflik. Namun, dengan pemahaman yang tepat, keberagaman ini justru bisa menjadi kekuatan tim. Mike, yang berasal dari Jakarta, berorientasi pada efisiensi dan hasil. Ia ingin langsung membahas inti masalah tanpa basa-basi. Sedangkan, untuk Jonah yang berasal dari Surabaya, ia lebih fokus pada keseimbangan dan kerjasama agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan ketegangan. Sedangkan untuk Sarah yang berasal dari Bandung, ia lebih mementingkan interaksi sosial karena menurutnya hubungan yang baik akan menimbulkan efektivitas kerja yang bagus. Jika hanya berfokus pada efisiensi, hubungan dalam tim bisa terasa kaku. Dan jika terlalu berfokus pada harmoni, maka masalah utama bisa terabaikan.
Jika terlalu mementingkan interaksi sosial, maka pekerjaan bisa tertunda. Mari kita lanjut ke part berikutnya. Saya mengerti mungkin kita semua punya cara yang kerja yang beda karena berasal dari budaya berbeda. Nah, harapan saya kita sama-sama mencari cara dan juga menghargai satu sama lain. Nah, dengan pemahaman baru ini harapannya kita bisa menjadi lebih efektif dalam bekerja karena bisa memahami satu sama lain. Di tempat kerja, perbedaan individu adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, seperti yang terlihat dalam kisah tadi, jika dikelola dengan baik, maka perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan dalam tim. Tim proyek IT menghadapi tantangan dalam motivasi, gaya belajar, dan budaya kerja yang berbeda. Namun, dengan komunikasi yang terbuka, kebijakan fleksibel, dan pemahaman terhadap keunikan masing-masing individu, mereka berhasil bekerja sama lebih efektif. Nah, dari kisah tadi, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, yakni memahami kepribadian dan motivasi membantu organisasi menyesuaikan strategi untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawannya. Dan yang kedua, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda membuat pelatihan lebih efektif dan inklusif. Nah, kemudian yang ketiga ialah mengelola keberagaman budaya, memungkinkan tim bekerja lebih harmonis ya. Dan yang terakhir, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun kerjasama yang solid. Nah, di dunia kerja, kita tidak selalu bertemu dengan orang yang berpikir sama dengan kita. Namun, dengan memahami dan menghargai perbedaan, tim dapat mencapai tujuan dengan lebih baik dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif serta harmonis. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih.